Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Ayub Vigo, Anissa Putri Febriana, Fadia Surani Putri, saya sendiri sebagai moderator, Mo Fajrin Sigit Aldi, Siti Ramawati, dan yang terakhir Ismawati Maida. Untuk materi sendiri, kami mengambil judul yaitu Analisis Sistem Informasi Geografis Pemetaan Zona Ruang Rawan Bencana Kota Palu berbasis web. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Anissa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari sistem informasi geografis sendiri. Jadi, sistem informasi geografis bisa didefinisikan sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Selanjutnya, masuk pada gambaran umum Kota Palu. Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,6 km persegi, berada pada kawasan dataran Lembah Palu dan Teluk Palu, serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 374.020 jiwa. Kota Palu yang berada pada kawasan dataran Lembah Palu dan Teluk Palu secara astronomis terletak antara 0 derajat, 36 detik sampai 0 derajat, 56 detik lintang selatan dan 119 derajat, 45 detik hingga 121 derajat, 1 detik bujur timur. Kota Palu berada di sekitar garis khatulistiwa dengan ketinggian 0 sampai 700 meter dari permukaan laut, dengan garis pantai yang terbentang sepanjang 42 km. Oke, saya Vigo akan membacakan pengertian pemetaan daerah rawan bencana. Pemetaan daerah rawan bencana sangat diperlukan sebagai salah satu langkah dalam mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Pemetaan bencana penting dikarenakan sebagai acuan dalam membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana. Pemetaan akan tata ruang wilayah juga diperlukan agar tidak memicu gejala bencana. Sayangnya, di beberapa wilayah Indonesia, pemetaan tata ruang dan rawan bencana belum terintegrasi dengan baik, sebab memang belum seluruhnya bisa dipetakan, dikarenakan keterbatasan teknologi. Untuk tujuannya, yaitu membuat alur sistem informasi geografis pemetaan zona ruang rawan bencana berbasis web. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan teman saya Siti Rahmawati, tentang proses bisnis yang ada di analisis sistem informasi geografis ini. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi tentang proses apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisikan tentang informasi-informasi apa saja yang harus ada dihasilkan oleh sistem. Nah, untuk analisis kebutuhan fungsionalnya itu yang pertama ada alur sistem. Alur sistem dapat melakukan proses login dan logout untuk admin dan user dengan menginput email dan password. Yang kedua, setelah user melalui proses login, sistem diharapkan dapat menampilkan menu informasi zona bencana di Palu. Untuk admin, setelah proses login dapat mengakses data dalam sistem sehingga dapat diperbarui. Selain menampilkan menu informasi zona, sistem juga menampilkan gambaran atau peta wilayah Kota Palu.
Sistem dapat memberi info tentang deskripsi website dan pengetahuan tentang bencana alam pada user. Sistem dapat menampilkan data informasi tiap kecamatan. Sistem juga dapat menampilkan peta zona rawan bencana berdasarkan warna klasifikasi tiap zona, yaitu zona pengembangan bersyarat berbatas terlarang. Sistem menampilkan data informasi mengenai ruang rawan bencana seperti titik bencana, yaitu G untuk gerakan, tanah, L untuk likuifaksi, S untuk sempadan sesar, T untuk tsunami, dan B untuk banjir. Setiap sistem diharapkan mampu menampilkan grafik atau diagram untuk menunjukkan jumlah titik bencana berdasarkan kecamatan di Kota Palu. Sistem diharapkan tidak hanya mampu menampilkan gambar berwarna saja, namun beserta mode grayscale karena itu merupakan komponen penting dalam gambar dan satu-satunya bagian yang tidak bisa dihapus, serta mampu melakukan zoom out dan zoom in pada peta. Kemudian yang terakhir dapat menampilkan layanan pengolahan data, jenis bencana, serta zona bencananya kepada admin untuk dapat melakukan penambahan informasi atau data dan fitur lain. Serta juga melakukan pengeditan dan penghapusan data atau menu yang sudah diperlukan. Sekian. Dan yang akan dilanjutkan oleh saya, yaitu analisis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah salah satu kebutuhan dalam proses pembuatan maupun dalam proses saat menjalankan, di mana kebutuhan tersebut yang terdiri dari perangkat dan sumber daya yang dibutuhkan oleh sistem, seperangkat keras dan perangkat lunak berupa aplikasi pembuatan. Oke, baik. Lanjut di desain. Berikut ini desain dalam perancangan sistem informasi geografis yang dibuat. Nah, pertama itu ada pengumpulan data, lalu lanjut pada proses digitasi data, di mana di digitasi data ini terbagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Setelah itu, lanjut pada proses visualisasi data, dan terakhir ada analisis data. Nah, untuk penjelasan pengumpulan data yang dikumpulkan dengan beberapa metode seperti survei, observasi, wawancara, maupun memanfaatkan teknologi remote sensing. Data yang dikumpulkan yaitu terkait hal-hal yang diperlukan, seperti peta wilayah Kota Palu, kondisi geografis, dan kondisi kependudukan. Digitasi data, proses processing yang membedakan data berdasarkan spasial dan non-spasial, agar bisa menjadi peta yang fungsional. Lanjut di proses visualisasi data, setelah dilakukan digitasi data, maka data akan divisualisasikan sehingga menghasilkan output berupa peta wilayah pemetaan rawan bencana. Dan terakhir, analisis data. Dari hasil output tersebut, kita bisa melakukan analisis kembali terhadap sistem yang telah kita rancang. Nah, selanjutnya yaitu implementasi. Setelah melalui beberapa proses yang di atas, maka semua proses analisis sebelumnya diimplementasi ke dalam sistem. Adapun pertama, halaman login. Tampilan dari halaman login, di mana admin maupun user harus memasukkan password dan username agar masuk ke halaman utama. Selanjutnya kedua yaitu halaman input. Data jenis bencana halaman form input. Data jenis bencana digunakan untuk melakukan penambahan data atau pengeditan data-data yang kemudian akan ditampilkan di website. Ketiga yaitu halaman zona dan topologi. Halaman informasi berdasarkan klasifikasi zona dengan kriteria dan arahan spasial pasca bencana.
Terakhir yaitu halaman peta zona ruang rawan bencana. Tampilan halaman peta pemetaan zona ruang rawan bencana Kota Palu yang menunjukkan wilayah berdasarkan klasifikasi warna dengan legenda. Untuk menampilkan checkbox pada tiap layer kecamatan dan informasi mengenai jenis bencana dan populasi. Nah, baik. Dari presentasi materi kami dapat menarik kesimpulan yaitu berdasarkan hasil dari perancangan dan implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Zona Ruang Rawan Bencana Kota Palu berbasis web, maka dapat diambil kesimpulan yaitu di mana Sistem Informasi Geografis Pemetaan Zona Ruang Rawan Bencana Kota Palu diharapkan dapat membantu memberikan informasi dari daerah rawan bencana dan lokasi titik-titik bencana sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar nantinya masyarakat dapat membangun bangunan sesuai dengan standar SNI, dan juga agar masyarakat dan pemerintah bisa selalu siap siaga dalam mengambil langkah yang tepat dalam usaha meminimalisir risiko bencana di daerahnya. Baik, itu saja presentasi dari kami. Cukup sekian. Maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.